warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan ide melalui anekdot. Nah, bagian yang pertama yaitu bagian A, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kegiatan yang pertama yaitu mendata pokok-pokok isi anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan yang memiliki maksud untuk mengkritik. Umumnya, teks anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata. Namun, teks anekdot tidak harus didasarkan pada kejadian nyata ataupun bercerita tentang orang penting. Perhatikan contoh teks anekdot berikut. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih Ton. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Mari kita lihat analisisnya. Judul, dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas, dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humornya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya, ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Makna tersirat yang disampaikan yaitu kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Alasan dimasukkan sebagai teks anekdot karena di dalam kedua cerita tersebut, selain mengandung humor, juga mengandung sindiran atau kritikan yang disampaikan. Kegiatan yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursinya kalau ia duduk, dan hal tersebut juga merupakan sindiran. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu bagian B, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Adapun kegiatan yang pertama yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Anekdot dengan humor itu berbeda. Nah, perbedaan yang pertama, pada teks anekdot, ide cerita sering menyangkut peristiwa nyata. Sedangkan pada humor, ide ceritanya biasanya berupa rekaan. Perbedaan yang kedua, masalah di dalam teks anekdot biasanya masalahnya selalu terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak, sedangkan humor mengangkat masalah kehidupan secara umum. Perbedaan yang ketiga, pada teks anekdot menyampaikan kritik atau sindiran, sedangkan pada humor tujuannya hanya untuk menghibur. Dan perbedaan yang keempat, pada teks anekdot sering memiliki makna tersirat, sedangkan pada humor tidak ada makna tersirat. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir.
Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis atau bukan makna yang sebenarnya. Berikut adalah contoh analisis kritik atau sindiran dalam anekdot yang berjudul Dosen yang Menjadi Pejabat. Kata kursi, makna idiomatisnya adalah jabatan. Takut kursinya diambil orang, makna idiomatisnya adalah takut jabatannya direbut oleh orang lain. Kegiatan yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Makna tersirat dalam anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tentu saja lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Sekarang mari kita perhatikan lagi anekdot dosen yang juga menjadi pejabat berikut ini. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan pada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatan, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Jadi, makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu bagian C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 6. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Dan yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Nah, komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Struktur yang keempat yaitu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencelah atau menertawakan. Dan struktur yang kelima, koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak. Perhatikan contoh analisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan, merupakan bagian dari abstraksi. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Itu merupakan bagian orientasi. Kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Itu merupakan bagian krisis. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Itu merupakan bagian reaksi.
Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Itu merupakan bagian dari koda. Kegiatan yang kedua yaitu mengenal berbagai pola penyajian anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Kutipan anekdot menggunakan kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Dan yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik dua. Perhatikan contoh berikut ini. Pada kolom sebelah kiri, teks anekdot yang berjudul "Aksi Maling Tertangkap CCTV" disajikan dalam bentuk dialog, sedangkan pada kolom sebelah kanan disajikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga. Pada kegiatan ketiga ini, kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, seperti teks lainnya, teks anekdot juga memiliki unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan imperatif sentence atau kalimat perintah. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk drama atau dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Perhatikan contoh analisis kebahasaan teks anekdot yang berjudul "Pidana Korupsi" berikut ini. Unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Unsur kebahasaan kalimat retoris, contoh kalimatnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Unsur kebahasaan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Unsur kebahasaan penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Unsur kebahasaan penggunaan kalimat perintah. "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Unsur kebahasaan penggunaan kalimat seru. "Oh, maaf." Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau subbab yang terakhir, yaitu bagian D, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kegiatan yang pertama pada subbab ini yaitu menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Salah satu cara menulis teks anekdot adalah dengan menulis ulang teks anekdot yang kita dengar atau yang kita baca dengan pola penyajian yang berbeda. Pola dialog dapat diceritakan kembali menjadi pola narasi, begitupun sebaliknya. Tentu saja juga menggunakan gaya penceritaan yang berbeda. Namun, penulisan ulang ini tetap harus memerhatikan kebahasaan dan strukturnya. Berikut ini adalah contoh teks anekdot yang berjudul "Seorang Dosen yang Juga Menjadi Pejabat" dengan pola penyajian naratif yang diubah dari teks aslinya yang berbentuk dialog. Jadi sebelumnya teks ini berbentuk dialog, kemudian kita ubah menjadi berbentuk naratif. Kalian bisa baca contoh teksnya pada slide halaman 22 ini. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun teks anekdot.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun teks anekdot. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Yang kedua, kita harus menentukan kritik. Dan yang ketiga, kita harus memahami kelucuan. Yang keempat, kita menentukan tokoh. Dan yang kelima, mengidentifikasi struktur. Dan yang keenam, memahami alur dan pola penyajian.